Jumpa lagi dengan saya untuk hari ini, yaitu kita awali dengan pelajaran ekonomi. Nah, untuk bab pertama yaitu tentang pendapatan nasional. Yang dimaksud dengan pendapatan nasional itu adalah pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara dalam waktu 1 tahun. Ya, jadi pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam waktu 1 tahun itu adalah pendapatan nasional. Konsep pendapatan nasional yang pertama adalah GDP, Gross Domestic Product, hasil produksi domestik kotor. Kemudian GNP, Gross National Product, hasil produksi nasional kotor. Yang ketiga NNP, Net National Product, hasil produksi bersih. Kemudian NNI, Net National Income, pendapatan nasional bersih. Nah, untuk menghitung NNI, pendapatan nasional bersih, yaitu rumusnya NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung ditambah subsidi, itu rumus untuk menghitung NNI. Jadi sekali lagi untuk menghitung NNI itu sama dengan NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung ditambah subsidi. Berikutnya adalah PI, Personal Income, pendapatan perseorangan. PI ini rumusnya sama dengan NNI ditambah transfer payment, pembayaran transfer, dikurangi dengan dana sosial, ditambah dengan laba yang ditahan, ditambah pajak perseroan, pajak perusahaan, ditambah dengan iuran asuransi, ditambah dengan iuran jaminan sosial. Nah, ini tuh yang lengkap. Jadi tidak semuanya ada. Mungkin laba yang ditahan nggak ada, mungkin iuran jaminan sosial nggak ada. Ya sudah, yang ada aja itu yang dihitung. Ya. Kemudian disposable income itu adalah pendapatan tiap-tiap rumah tangga. Ini rumusnya itu adalah PI, personal income, dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung itu adalah pajak penghasilan yang harus dibayar oleh wajib pajak, kemudian PPB dan sebagainya. Itu adalah jenis pajak langsung. Ini untuk menghitung disposable income. Jadi personal income dikurangi dengan pajak langsung. Itu disposable income. Kemudian pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita penduduk suatu negara itu rumusnya adalah GNP dibagi dengan jumlah penduduk. Jadi makin besar jumlah penduduknya, itu berarti pendapatan per kapitanya makin kecil. Contoh Indonesia karena penduduknya padat, berarti pendapatan per kapitanya atau income per kapitanya itu kecil. Kemudian apa gunanya kita mempelajari pendapatan nasional? Guna kita pelajari pendapatan nasional yang pertama itu adalah untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Jadi perekonomian suatu negara itu maju tidaknya dilihat dari pendapatan nasional. Yang kedua, untuk menetapkan kebijakan ekonomi. Jadi kebijakan apa yang diambil oleh pemerintah itu adalah manfaat dari pendapatan nasional. Kemudian cara menghitung pendapatan nasional. Cara menghitung pendapatan nasional ada 3 metode, yaitu metode pengeluaran, metode pendapatan, metode produksi. Sekarang metode pengeluaran. Metode pengeluaran rumusnya itu GNP sama dengan C ditambah I ditambah D ditambah X dikurang M. C itu adalah konsumsi, I itu adalah investasi, D itu adalah government, pengeluaran pemerintah, X itu adalah ekspor, M itu adalah impor. Ini dari segi pengeluaran. Dari segi pendapatan itu GNP ditambah R itu adalah rent sewa, kemudian IB itu adalah upah, I itu adalah interest bunga, kemudian P itu adalah profit keuntungan. Ya, jadi sekali lagi sewa ditambah upah ditambah bunga ditambah keuntungan perusahaan, itu dari segi pendapatan. Dari segi produksi yaitu jumlah produksi ini bukan ditambah, dikalikan harga. Jumlah produksi dikalikan harga. Misalnya produksi pertanian, produksi industri, kemudian lagi misalnya perikanan dan sebagainya, itu dikalikan harganya, kemudian dijumlahkan, itu berarti dari segi produksi. Nah, ini adalah teori tentang pendapatan nasional. Nanti setelah kamu dengar ini, berarti kamu ada tugas untuk mengerjakan teori tentang pendapatan nasional. Berikutnya perhitungannya sekarang. Contoh soal ya, GNP 70.000, penyusutan 7.000, pajak tidak langsung 13.000, laba yang ditahan 4.000, pajak perusahaan 6.000, jaminan sosial 1.000,
transfer payment 4.000, pajak langsung 1.000, tabungan 7.000. Berapa konsumsinya? Nah, cara menghitung GNP itu 70.000, penyusutan 7.000. Penyusutan itu makin lama makin menyusut berarti berkurang. Sama dengan NNP, GNP kurang penyusutan sama dengan NNP 63.000. 63.000 dikurangi dengan PTL adalah pajak tidak langsung 13.000, namanya NNI 50.000. Itu ada laba yang ditahan 4.000, pajak perusahaan 6.000, jaminan sosial 1.000. Ini tambahkan 11.000 dikurang. Namanya tidak usah pakai nama, ini 39.000. Kemudian transfer payment ditambahkan jadi 43.000, namanya DI disposable income. DI 43 dikurangi dengan tabungan 7.000, berarti konsumsinya 36.000. Ini adalah konsumsi atau C. Nah, nanti berikutnya bisa saya tanyakan berapa GNP, berapa NNI dan sebagainya. Ini contoh lengkapnya. Ya, jadi minggu depan untuk latihan yang soal. Setelah latihan soal baru ulangan.